Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan memberikan keselamatan pada kita semua ya, agar kita bisa belajar mandiri di rumah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Tahukah kalian apa sajakah organ pernapasan pada manusia? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada hidung. Selanjutnya tenggorokan, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Dan tidak lupa yang terakhir adalah paru-paru. Di dalam paru-paru nanti kita akan menjumpai yang namanya alveolus. Nah, untuk keterangan atau fungsi dari masing-masing organ pernapasan tersebut akan saya jelaskan ya. Organ pernafasan yang pertama adalah hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernafas. Fungsi hidung yaitu untuk menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Organ ini terletak di tulang tengkorak dan tersusun dari tulang rawan, tulang, otot, dan kulit. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang berperan penting dalam proses pernafasan. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Selain itu, juga terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk menghasilkan lendir yang dapat menghangatkan atau melembabkan udara yang masuk ke dalam sistem pernafasan. Dalam rongga hidung juga terdapat saraf pembau yang berfungsi mengantarkan rangsang bau ke otak. Organ pernafasan selanjutnya adalah tenggorokan. Tenggorokan dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu faring, laring, dan trakea. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan atau esofagus dan saluran respirasi atau trakea. Di dalam faring terdapat nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring yaitu daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung, sedangkan orofaring yaitu membuka ke arah rongga mulut, dan laringofaring yaitu daerah yang membuka ke arah laring. Laring atau pangkal tenggorok terletak di bawah faring yang tersusun oleh tulang rawan. Laring juga dikenal sebagai kotak suara, yaitu penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglottis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Organ selanjutnya yaitu trakea. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya yaitu sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Selanjutnya terdapat bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diteruskan ke bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan kecil-kecil dari bronkus. Di dalamnya terdapat sel-sel epitel bersilia pada bronkiolus yang berubah menjadi sisi epitel. Pada bronkiolus sudah tidak terdapat cincin tulang rawan dan bronkiolus ini akan berakhir pada alveolus. Organ yang terakhir adalah paru-paru.
Paru-paru merupakan organ vital pernafasan yang dibungkus oleh lapisan yang bernama pleura. Paru-paru terletak di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons yang terdiri dari dua bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 gelambir, sementara paru-paru kanan memiliki 3 gelambir. Nah, benar kan? Bernafas ternyata tidak cuma melalui hidung. Ada banyak organ lain yang berperan dalam proses pernafasan kita. Tahukah kalian bagaimana sih proses pernapasan pada manusia? Secara umum, proses pernafasan manusia dimulai dari udara masuk lewat hidung dan mulut, kemudian melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkeolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil atau disebut dengan pembuluh darah kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, maka otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkeolus, bronkus, trakea, hingga keluar kembali melalui hidung. Dalam proses pernafasan dibedakan menjadi pernafasan dada dan pernafasan perut. Pada pernafasan dada, saat udara masuk, tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antara tulang rusuk. Kemudian volume rongga dada akan membesar. Kemudian saat udara keluar atau ekspirasi, tulang rusuk akan turun karena otot antar tulang rusuk berrelaksasi. Dan volume rongga dada akan kembali mengecil. Sedangkan pada pernapasan perut, ketika inspirasi atau udara masuk, maka otot diafragma akan kontraksi dan diafragma mendatar, volume rongga dada akan membesar. Sedangkan pada saat ekspirasi, maka otot diafragma akan mengalami relaksasi. Diafragma akan melengkung ke rongga dada. Volume rongga dada akan kembali mengecil. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Semuanya sudah paham kan tentang organ pernapasan pada manusia? Alhamdulillah, Ustazah ucapkan semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.